Balik lagi di channel gua DPD. Jadi di siang hari ini gua habis ada acara sebenarnya dari SMA gua. Itu gua cuma datang aja sih kayak jadi pemateri PTN gitu. Cuma dari guanya belum sempet dan dadakan gitu sih sebenarnya. Jadi gua nggak jadi pemateri, jadi cuma kayak silaturahmi aja. Soalnya gua nggak tahu timeline kalau ternyata di hari ini gua bisa gitu. Nah ini sekarang gue lagi pengen muter-muter gabut aja sih sebenarnya. Soalnya kan masih jam 3 kurang juga ya. Jadi insya Allah nggak semacet kalau jam 5 kayak gitu. Nah jadi di sini bersama motor gue CBR 250RR SP tapi nggak QS. Ini kenapa gue bisa memilih CBR 250RR ini? Soalnya jadi gini guys, sebenarnya tuh awalnya gue udah punya motor KTM pas gue masih kelas 3 SMA. Itu gue beli KTM RC 250. Dan kenapa sih gue bisa tertarik, dan pasti kan banyak yang bertanya-tanya juga, kenapa milih KTM RC bang, bukan satu silinder doang. Nah jadi ceritanya tuh waktu itu gue menghadiri ulang tahun temen gue, tepatnya di Senayan City. Di situ kan ada parkiran moge ya yang 1000 cc. Nah di situ tuh gue kayak ngeliat-ngeliat tuh motor yang parkir, kok ternyata motor-motor ini keren gitu. Dan mulai saat itulah gue mengulik-ngulik motor 2,5 cc yang ya masih masuk budget aja lah. Itu gue ngulik-ngulik motor 2,5 cc dan yaudah, karena gue waktu itu belum tahu banget ya kalau motor 2,5 cc itu tingkatannya kayak gimana aja. Soalnya itu gue masih awam banget. Dan yaudah gue mulai tertarik gimana caranya gue bisa dapetin itu motor 2,5 cc. Gue masih belum tahu nih mana yang brand paling bagus, jadi kayak Honda, Yamaha, KTM. Dan gue nggak bilang brand yang lain itu jelek juga ya. Dan sampai suatu tiba saat lah ada event namanya Gias. Itu Gias tahun 2020 kalau nggak salah, diadain di BSD City. Nah di situ tuh gue kayak, bentar gue buka visor dulu panas. Dan di Gias itu tuh gue udah janjian gitu, udah kontak-kontakan sama salesnya kalau motor yang bakal gue beli itu KTM RC 250. Nah itu gue punya di 8 tahun pertama, 8 tahun di 8 bulan pertama aja. Dan habis itu dijual. Kenapa dijual? Soalnya orang tua gue tuh takut kalau misalnya gue naik motor-motor kayak gitu loh, motor 2,5 cc itu kan orang tua gue nyebutnya moge ya. Sapa-sapa nama anak Aerox. Nah itu kan nyebutnya moge ya. Nah makanya bapak orang tua aku tuh kayak takut gitu loh kalau aku naik motor-motor kayak gitu. Udah akhirnya dijual. Itu buat fokus nyari kuliah dulu pertama-tama. Nah habis itu yang kedua, gua minang motor gua itu mulai dibeliin lagi nih. Orang tua gua mulai ada kepercayaan lagi. Itu dibeliin Yamaha R25 kayak gitu. Nah di R25 ini ternyata ya guys innalillahinya gue itu crash pas. Jadi gue punya R25 ini cuma setahun aja. Ini kenapa nih? Nah gue punya R25 tuh cuma setahun aja. Dan kayak di tahun-tahun terakhir tuh gue nge-crash gitu naik R25 gue. Nah jadi kepercayaan orang tua gue yang tadinya awalnya emang udah takut gue naik motor, terus dikasih motor lagi, itu kayak hilang gitu loh. Tuh gue waktu itu crashnya di daerah Buaran pas lagi belok. Itu ada oli gitu sih, makanya gue licin banget, bannya kan masih ban sabun juga ya. Dan gue pada saat itu tuh belum tahu juga kalau ternyata motor kayak gini tuh ban-ban gitu ngaruh ternyata. Soalnya kan itu kan yang gue tahu bawaan pabrik itu udah bagus, dan ternyata itu ada kompon-komponnya guys kayak F1. Nah itu gue baru tahu di situ. Dan gak lama setelah gue crash itu gue bawa sendiri motornya dari Buaran dengan posisi kaki gue udah nggak bisa ditekuk lagi tuh, pokoknya udah darah semua isinya. Itu kayak ya udah, gue dari Buaran ke rumah gue di Pondokopi itu pakai gigi satu aja. Nah di situ gue sampai rumah, gue bilang ke bapak gue kayak, Pak aku mau ngomong tapi jangan marah ya. Terus ya udah aku tunjukin tuh luka aku. Terus ya udah kayak muka-muka gitulah, kayak pengen marah tapi udah terlanjur, udah kejadian gitu. Dan nggak lama kemudian bapak gue minta motor itu dijual aja. Dan akhirnya gue kuliah setahun naik motor HDV. Nah dari motor HDV itu udah setahun make. Pas itu bapak gue lagi ada, nggak bapak gue sih, orang tua gue lagi ada rezeki. Ya akhirnya gue kayak berusaha meyakinkan gitu, kayak aku ini
aku hobiku naik motor. Jadi kayak gue bisa gimana caranya gue meyakinkan orang tua gue. Dan yaudah waktu itu gue akhirnya kayak dapat sinyal hijau gitu loh. Nah itu awalnya gue pengen minang motor bekas di Jakarta Motorsport. Itu pengen minang motor, nggak, sebenarnya nggak tahu ya pengen motor apa. Awalnya maunya trail gitu atau ninja. Dan waktu itu nyampe dealernya, gue ngeliat CBR. Nah itu tuh udah nyari-nyari Dual X juga kalau ada produk Honda yang tahun 2021. Itu kan masih baru ya, ini sekarang tahun 2000. Waktu itu gue belinya 2022 sih, jadi kayak masih setahun gitu. Tapi harga bekas tahun itu tuh harga bekasnya ini guys, harga bekasnya itu 64 juta. Nah di situ kan gue belum tahu ya harga CBR baru berapa, dan dari 64 juta itu juga belum balik nama. Dan ditanya waktu itu kalau nggak salah ya, itu balik nama dari motor CBR itu 4 juta, berarti kan 68 nih totalnya. Dan waktu itu lagi tepat juga, lagi ada event PRJ di Jakarta. Udah datang di dealer tuh kayak ternyata tuh kayak nggak jadi gitu loh. Nah jadi nyampe dealer tuh kayak lihat-lihat aja sama survei, dan gara-gara totalnya berarti 68, gue datang lah besoknya ke event PRJ itu. Nah di event PRJ ada bootnya Honda. Nah di bootnya Honda itulah gue yang mulai nyari-nyari nih harga barunya berapa, dan ternyata dapatlah motor CBR 250 RRSP ini dengan harga 74 juta. Nah kalau dia nanya kenapa gue nggak beli yang QS, sebenarnya gue agak menyesal kenapa nggak beli yang QS. Soalnya waktu itu ditawarin juga. Dan kenapa gue ngambil yang QS, soalnya waktu itu CBR yang tricolor guys. Ini kalau warna kan masalah selera aja ya, dan bisa di repaint. Dan gue nggak expect sih waktu itu bakal bisa nge-repaint kayak sekarang. Ini gue pakai blue anodize. Nah jadi udah waktu itu gue beli yang nggak QS, CBR yang red racing aja, yang SP. Dan ya udah tuh dapat diskon juga 2 juta, jadi totalnya 72. Dan kalau dibandingin nih antara KTM RC, Yamaha R25 sama CBR 250RR, sebenarnya kalau dari segi handling dan apa ya, kayak dari performa, mungkin KTM tuh 1 silinder ya, jadi gue kayak agak kurang gitu. Nah kalau R25 gue baru tahu, gue nggak tahu sih bener apa enggak, cuma yang gue rasain dan gue cari-cari bentar, dan yang gue cari-cari di internet tuh kalau R25 tuh termasuk motor 2 silinder terpelan gitu, yang versi fairing ya, fairing sport. Dan nomor 1 tuh diantara Ninja 2,5 atau nggak CBR, cuma kayaknya lebih ke CBR sih. Nah soalnya kan Ninja kan lebih, nggak tahu sih gue, lebih gede aja bodinya ya. Dan inilah kira kalau dipilih, gue lebih pilih CBR. Cuma minusnya CBR ini nunduk banget. Nah CBR kan stangnya juga udah under yoke. Dan kalau R25 tuh masih upper yoke kalau nggak salah. Sebenarnya bisa sih kalau diganti stang. Cuma CBR tuh dari bawaan pabriknya aja itu emang udah under yoke. Dan itu kayak hampir setara sama jok lu gitu lah. Jadi lebih pegel. Cuma dari performa sama posisi riding sih enak banget. Kalau bagi kalian yang nggak bermasalah ya sama posisi riding, yang penting kalian bisa nikmatin motor ini dalam sehari-hari. Cuma emang nggak worth it aja sih kalau dibuat di kemacetan. Jadi gue juga lagi magang di Jakarta. Sebenarnya gue kuliahnya di Surabaya, cuma lagi magang aja di Jakarta. Jadi ya gue bawa nih motor dari Surabaya, dikirim pakai kargo. Itu waktu itu kargo dari Kalok. Nah itu kargonya tuh 675.000. Kenapa gue ngambil di KAI? Ternyata KAI lebih mahal gitu, makanya gue lebih pilih yang murah-murah aja deh. Nah yaudah, gue lebih pilih CBR dari segi performa sama segi posisi riding enak sih, cuma pegel. Nggak tahu enak apa nggak. Itu. Nah mungkin di motor gue ini juga, gue belum ngasih tahu apa aja sih yang udah dirubah. Nah ini mungkin gue nggak tahu deh bakal rame apa enggak, soalnya ini masih di video perdana gue kenapa bikin video ini. Soalnya especially gue kenapa bikin channel ini ya, soalnya gue tuh bener, soalnya gue tuh ada ini guys, ada hobi dan ada passion juga buat dari di motor. Gue awalnya pengen nyoba konten game, dan di game tuh ternyata gue nggak bisa main lama-lama, kayak pusing gitu loh kalau keseringan main game. Dan ya gitu,
Makanya kenapa gue milih jadi konten motor aja lah, kayaknya lebih seru juga dan sesuai hobi gue. So kan mau kemana-mana naik motor juga, jadi ya bisa lah sekalian. Nah makanya teman-teman bisa bantu dengan cara subscribe. Itu biar bisa dikenang gitu loh, aku masuk jalur sepeda ternyata. Ya sehari-harinya Jakarta. Ini baru jam 2.57 aja. Di depan mana nih? Di depan Kuningan aja udah inilah, apa, Ambasador aja udah astaga. Ya Allah. Astaga, hampir aja. Di depan Ambasador aja udah macet banget. Ini nggak tahu ya, kayaknya udah mulai jam-jam cabut kerja, jam pulang kerja. Ini kalau udah jam 5, teman-teman, ini bakal macet. Tapi ya inilah, gue pengen menghindari macet ini dengan cara putar balik. Soalnya kalau udah makin ke pusat kota tuh kayak di Sudirman, itu pasti macet yang buset deh. Itu macet dari ujung ke ujung ada kali. Sebenarnya macetnya lebih ke arah Senayan sih. Kalau ke arah Monas tuh lebih sepi. Ya tidak lebih parah dari ke arah Senayan. Nah kan kalau di arah Senayan kan arah Jaksel gitu, arah kayak perumahan banyak banget. Sedangkan kalau di arah Monas tuh sebenarnya sama, cuma nggak sebanyak yang ke arah Senayan gitu. Ini gua mau putar balik, belok kanan. Tuh kalau orang depan mah ini guys, orang depan tuh goncengan sama cewek, ada mobil mundur ternyata depan gua, ya Allah. Kalau gua masih pakai single seat. Nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera. Ini buat kedepannya juga gua nggak tahu mau nambahin apa lagi di motor gua. Yang jelas ini modifnya modif nggak hedon sih. Ini modif inilah, modif mahasiswa. Ini yang gue bingungin kalau jalur sepeda tuh kayak siang-siang gini, itu kalau nggak ada sepeda tuh boleh, nggak tahu sih boleh apa nggak buat kita lewatin nih jalur. Soalnya ini jalan tuh kayak banyak mobil, udah kecil tapi masih dikasih jalur sepeda. Jadi kayak ini nggak ada jalur sepeda aja sebenarnya udah macet. Gimana kayak ditambah jalur sepeda dan motor mobil tuh nggak bisa ngelewatin jalur itu gitu loh. Itu kayak jadi satu jalur gitu kan, 1-2 jalur. Ini aja 3 jalur, berarti 2 jalur. Itu kayak bakal semacet apa guys. Adem. Aduh. Ngesen dulu kek. Anjay, distut, teman yang setia kawan. Enak banget nih motor, wah. Tapi jangan lupa ngerem. Untung aja. Ini orang depan kayak juga kaget deh. Mobil apa nih? Gede banget. Hyundai. Awas. Hampir aja spionnya.